Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja ya, selalu sehat, selalu dijauhkan dari segala macam penyakit. Amin. Baik, pagi hari ini sudah beberapa hari Bapak tidak menjelaskan melalui video ya. Pagi hari ini Bapak akan sedikit menambahkan materi di pelajaran 8 tentang renang gaya dada dengan jarak dekat 5 sampai 10 meter. Ya. Yang mungkin kalian kemarin sudah membaca atau membahas ya. Pagi hari ini Bapak cuma menambahkan materi di pelajaran 8 ini ya. Tapi sebelumnya marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar pembelajaran ini berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Selesai? Baik. Sebelum Bapak lanjut, Bapak ingin membahas tentang renang gaya dada atau disebut juga dengan renang gaya katak ya. Renang gaya dada adalah salah satu gaya dalam olahraga renang. Jadi ada beberapa gaya dalam renang, yaitu ada dada, gaya punggung, gaya bebas, gaya kupu-kupu, itu yang lazim atau sering dilakukan. Dan salah satunya adalah renang gaya dada atau renang gaya katak. Renang gaya dada ini sendiri adalah gaya yang paling mudah dipelajari ya, dan sangat familiar yang sering dilakukan oleh banyak orang awam, atlet ataupun siswa ya. Dan renang gaya dada adalah gaya yang paling tua ya, jadi sudah sejak lama gaya dada ini muncul. Tapi renang gaya dada bukanlah renang dengan gaya yang paling cepat kalau dihitung kecepatannya, karena yang paling cepat itu gaya bebas ya. Itu tadi tentang renang. Renang sendiri adalah salah satu olahraga yang berbeda dari olahraga yang lain ya. Kalau yang lain olahraga di darat, ini adalah olahraga air ya. Jadi ada banyak sekali olahraga air, ada polo air, ada loncat indah, ada renang sendiri, terus ada ski ya, ada ski dan banyak lainnya. Ini adalah salah satu renang ya. Di renang sendiri ada beberapa teknik. Yang pertama tentang posisi tubuh ya, yang kemarin kalian mungkin sudah membacanya. Ada gerakan lengan, gerakan kaki ya, itu adalah kunci dari gerakan berenang ya. Dan tahap-tahapannya ada juga tahapan meluncur, mengapung ya, dan menyelam ya. Dan di sini Bapak akan menambahkan tentang berenang gaya dada dengan jarak 5 sampai 10 meter ya. Mungkin gerakan lengan, gerakan kaki sudah lengkap sekali di buku. Kalian bisa sendiri membaca, karena renang ini sebenarnya adalah olahraga yang harus dipraktekkan untuk kita bisa tahu ya. Tapi karena situasi dan kondisi kita tidak bisa, tapi tidak masalah, masih ada buku yang masih bisa kita baca ya, bisa menambah ilmu kita. Baik, di berenang gaya dada dengan jarak 5 sampai 10 meter Bapak ingin melanjutkan yang kemarin kita sudah bahas yang sebelumnya. Ini bahasan selanjutnya. Berenang gaya dada merupakan kombinasi gerak meluncur, gerak kaki, tangan ya, dan pengambilan nafas. Itu tadi tahap-tahapannya atau gabungan meluncur, gerak kaki, tangan, mengambil nafas. Meluncur karena kita menggerakkan kaki dan tangan, dan setelah kita menggerakkan kaki dan tangan, kita mengambil nafas ke permukaan air dengan mengeluarkan kepala kita ke permukaan air, mengambil nafas selama setengah detik dengan cepat sekali, memasukkan lagi, meluncur ya, seperti itu. Jarak tempuh renang untuk melihat latihanmu berjalan dengan baik adalah pada jarak 5 sampai 10 meter. Jadi jika kamu bisa berenang dengan gaya dada sejauh 5 sampai 10 meter, itu kalian sudah bagus ya. Tuh. Ya. Jika kamu bisa melakukan gerakan lengan dan kaki gaya dada dengan cara yang benar, berarti dapat dikatakan kamu telah mampu berenang dengan gaya dada. Berikut ini cara renang gaya dada pada jarak 5 sampai 10 meter ya.
Pada saat tangan mulai melakukan gerakan, wajah diangkat keluar dari permukaan air untuk mengambil nafas selama setengah detik, ya. Wajah menghadap ke depan untuk mengambil nafas. Yang mengambil nafas adalah mulut, ya. Setelah mengambil nafas, lengan diluruskan kembali dan dimasukkan ke dalam air mukanya, dan kaki mendorong ke depan, ya. Kaki mendorong ke depan, posisi tangan lurus menyatu, kedua tangan menyatu di depan kita sambil meluncur. Setelah itu sambil mengembuskan nafas dari mulut, habis itu kita mendorong tangan kita ke bawah untuk menaikkan kepala kita ke permukaan air untuk mengambil nafas air lagi, mengambil nafas di atas air setengah detik ya. Mulailah melakukan gerakan kaki untuk mencapai jarak 5 meter. Jadi mencoba untuk mendorong kaki kita sambil meluncur. Ya, jadi kaki kita seperti apa ya, mendorong atau menginjak air untuk mendorong tubuh kita ke depan, ya, untuk meluncur. Kalau bisa ya jarak 5 meter itu tadi, meluncur terus kita dorong naik ke permukaan air, masuk lagi, habis itu meluncur lagi, naik lagi, masuk lagi sampai 5 meter sampai 10 meter. Jika kalian sudah melakukan itu, kalian sudah bisa dikatakan bisa berenang gaya dada, ya. Tapi lakukan dengan yang pasti didampingin orang tua, pendamping, pelatih atau guru, ya, gitu. Selain teknik-teknik tadi atau tahap-tahapan tadi, dari mulai teknik kaki, lengan, tubuh, pernafasan, tahap-tahapan meluncur, mengapung, menyelam, mengambil nafas, ada salah satu hal yang sangat penting sekali, yaitu tata tertib atau peraturan, ya, karena ini berhubungan tentang keselamatan. Dimanapun, di tempat umum apapun itu pasti ada peraturannya, dan peraturannya sangat berbeda-beda sesuai dengan keamanan di tempat tersebut. Di kolam renang pun sama, ada peraturannya, hal-hal yang harus dilakukan sebelum berenang. Ketika akan melaksanakan aktivitas renang, baik jika kamu melakukan pemanasan terlebih dahulu, ya. Itu adalah yang pertama, pemanasan untuk mempersiapkan tubuh kita, otot-otot kita agar nanti saat melakukan berenang kram. Karena kasus yang sering terjadi itu adalah kram. Kram, jika kita sudah kram perut, ya, di kolam itu kita sudah tidak bisa apa-apa, pasti dipastikan tenggelam kalau udah kram perut. Maka dari itu pemanasan itu sangat penting sekali, ya. Peregangan otot leher, lengan, punggung, perut, pinggang, tungkai. Ya, jika telah selesai, mandilah pada air pancuran yang disediakan oleh kolam renang. Biasanya di kolam renang itu ada air bersih untuk membilas tubuh kita setelah dari kolam renang. Kenapa? Karena di kolam renang itu airnya mengandung kaporit, bahan yang dibuat untuk membersihkan bakteri, membersihkan lumut-lumut, ya. Dimasukkan ke kolam renang itu sangat berbahaya bagi retina mata kita, bagi telinga kita, bagi kulit kita. Jadi maka dari itu kita bersihkan dari mulai kita mengusap. Mandi dengan air bersih lah, itu intinya, ya. Latihlah irama kaki terlebih dahulu sebelum bentuk-bentuk pembelajaran renang lainnya. Jadi semuanya dimulai dari di darat pun kita berlatih kaki, ya. Kaki seperti kita mendorong sambil melemaskan, sambil membiasakan kaki kita, ya. Jadi setelah itu kita masuk ke dalam air, baru berlatih di dalam air, ya. Cobalah berjalan di dasar kolam dengan kedalaman yang cocok, yaitu tadi setelah kita melatih kaki kita di darat, kita masuk ke dalam air dan membiasakan tubuh kita dengan air dan dengan gelombang, dengan tekanan, ya. Itu tadi dengan cara berjalan yang pasti di tempat yang dangkal. Hal-hal yang harus dilakukan setelah berenang: basuhlah matamu agar terbebas dari kotoran, yaitu tadi apabila telinga kemasukan air, lakukan gerakan meloncat-loncat agar air bisa keluar. Itu tadi. Keringkan pakaian renang di tempat yang teduh, ya, jangan panas. Kalau panas nanti rusak, ya. Tapi kalau kalian rusak beli lagi, Pak, ya boleh, tapi kan kalau bisa awet, ya. Istirahat yang cukup, makan yang cukup, dan yang pasti jika kita berenang di kolam renang, kita wajib memakai baju renang. Pakai baju renang wajib. Kenapa? Agar gerakan saat di dalam air bisa lebih leluasa,
ya, tidak membebani kita, karena kalau baju biasa itu membebani kita, menambah berat. Kita tanpa baju aja udah berat, apalagi di air ya. Dan tadi menambahkan kenapa harus dilakukan pemanasan dulu, tidak langsung datang terus lompat ke air, karena suhu di darat, tubuh kita di darat dan suhu di air itu berbeda. Maka dari itu saat kita masuk air itu tidak langsung lompat, tapi kita basahin dulu kaki kita, badan kita, tangan kita, habis itu kepala, rambut, baru masuk air, agar tubuh kita terbiasa dengan suhu air. Nah, berbeda, nanti kalau tahu-tahu masuk bisa berbahaya ya. Itu tadi sedikit tambahan dari Bapak di pelajaran 8 ini. Semoga bermanfaat, menambah ilmu kalian. Dan jika masih kurang jelas bisa langsung tanya ke Bapak dengan japri atau komen ya. Dan untuk tugasnya kerjakan evaluasi bab 8 halaman 148 bagian A dan B. Kerjakan di buku cetak, dikumpul ke sekolah paling lambat Kamis ya. Bapak kasih Jumat lah ya, paling lambat Jumat. Setelah Jumat Bapak tidak terima tugas lagi ya, paling lambat Jumat bisa dikumpul ke sekolah. Yang tidak bisa benar-benar bisa kirim ke Bapak, cuma kalau kirim sore atau malam itu Bapak nggak akan buka. Bapak bukanya pasti nanti paginya ya, pagi pun nanti mungkin habis doa ya. Itu baik, terima kasih, dan tetap jaga kesehatan dengan 3M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan semoga selalu sehat. Salam sehat dan salam olahraga. Terima kasih.